cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, karena kita hadir semua berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita berdoa. Ada ketua kelasnya? Ya, jadi ketua kelasnya memimpin temannya untuk berdoa. Silahkan Alia, ketua kelasnya. Marilah kita bersama membaca doa sebelum belajar kepada Allah. Kita dulu mau menyanyi. Sekarang ibu mulai dengan lagu tepuk 1. Mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita tadi sudah menyanyi tentang lagu tepuk. Nah, ada konsentrasi. Jadi sebentar di dalam belajar kita harus konsentrasi. Agar kenapa? Agar pelajaran mudah bagus, mudah dimengerti. Nah, sekarang sebelum kita masuk pelajaran, ibu guru dulu menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Kabarnya hari ini luar biasa. Belajar yang semangat. Belajar yang semangat itu berdoa adalah masuk aturan di sekolah. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu aturan? Saya. Silakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Aturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Jika tidak ditaati, berarti kita mendapatkan apa? Pelanggaran. Kita melanggar
diberi sanksi. Nah, dihukum kita. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, saya menuliskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sekarang Ibu Guru berharap diperhatikan dulu tujuan Nah, hari ini kita mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami aturan di sekolah dengan benar. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ini hari ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami aturan di sekolah dengan benar. Nah, maksudnya itu kita melaksanakan peraturan dengan baik, berarti harus ditaati. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan aturan di sekolah dengan benar. Ya, jadi sebentar kalau Ibu Guru memberikan tugas, Ibu Guru mengajak untuk menuliskan aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya, ada aturan di perpustakaan, ada aturan ketika menggunakan toilet, ada aturan ketika pembelajaran sedang berlangsung seperti sekarang ini ada aturannya. Nah, apalagi aturan ketika bermain. Nah, banyak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang bisa memberikan contoh aturan ketika kita di perpustakaan? Angkat tangan. Nah, Micha. Tidak mencoret buku. Ya, bagus. Tidak mencoret buku. Ketika di perpustakaan kita dilarang untuk mencoret buku. Selain mencoret buku, apa lagi? Siapa yang bisa? Ya. Aidil. Ketika di perpustakaan, aturan apa yang harus ditaati? Mengembalikan buku saat kita meminjamnya. Iya, bagus. Mengembalikan buku saat kita setelah kita menggunakannya. Sekarang selain di perpustakaan, di mana lagi ada aturan? Memakai toilet. Ya, ketika menggunakan toilet. Anak-anak sekalian sudah tahu tentang toilet toh? Nah, sekarang kan di toilet itu ada aturannya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan satu contoh aturan ketika menggunakan toilet? Gunakan air. Iya, bagus. Menggunakan air secukupnya. Sekarang jadi Ibu akan menayangkan satu video tentang aturan di sekolah. Coba sebelum diperhatikan, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yuk kita belajar materi tentang aturan di sekolah. Sebelum belajar, seperti biasa, berdoa dulu ya. Oke, materi yang pertama, anak-anak, tata tertib di sekolah itu apa sih? Aturan yang wajib dipatuhi oleh warga sekolah. Nah, jika tata tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar
akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah ini pernah Bunda Nana jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya nih anak-anak, yuk kita belajar tentang peraturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi itu kan perpustakaan ya. Di sana itu juga terdapat aturan yang wajib dipatuhi. Nah, berikut contoh aturan di perpustakaan sekolah. 1. Melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. 2. Mengambil buku di rak secara hati-hati. Lalu yang ketiga, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Jadi kalau di perpustakaan harus tenang ya anak-anak. Tidak boleh berisik atau gaduh. Selanjutnya jam istirahat nih. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling nggak tunggu oleh anak-anak. Di sana juga ada aturannya. Apa aja sih aturannya anak-anak? Contohnya nih, yang pertama, makan di kantin sekolah dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, bermain dengan tetap memperhatikan keamanan. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke kelas dengan tertib, berbaris ya, setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Ini juga merupakan contoh dari aturan ketika jam istirahat di sekolah. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang merawat tumbuhan di sekolah. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab loh anak-anak merawat tumbuhan di sekolah. Kan banyak sekali tuh tumbuhan yang tumbuh di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Kedua, memberi pupuk secara rutin. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Ini biasanya dilakukan secara bergilir berdasarkan jadwal piket yang telah disepakati oleh satu kelas. Selanjutnya ini tugas yang kalian kerjakan ya. Coba ceritakan pengalamanmu ketika melaksanakan salah satu aturan di sekolah. Nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom. Iya, oke. Itu tadi kalian sudah memperhatikan video yang ditayangkan Ibu Guru tentang peraturan di sekolah. Nah, sekarang apa saja aturan yang ada di sekolahmu? Apa aturan yang ada di sekolah? Seperti yang ada pada video tadi. Yang pertama, aturan. Iya, bagus. Aturan ketika di perpustakaan. Itu. Nah, apakah gambar-gambar yang kalian tadi perhatikan itu adalah contoh aturan? Ulang lagi satu kali. Iya. Sekarang diperhatikan. Sekian penjelasan dari Bu Nana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akan putarkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan dengan baik ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yuk kita belajar materi tentang aturan di sekolah. Sebelum belajar seperti biasa, berdoa dulu ya. Oke, materi yang pertama, anak-anak, tata tertib di sekolah itu apa sih? Aturan yang wajib dipatuhi oleh warga sekolah. Nah, jika tata tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah ini pernah Bu Nana jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya nih anak-anak, yuk kita belajar tentang peraturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi itu kan perpustakaan ya. Di sana itu juga terdapat aturan yang wajib dipatuhi. Nah, berikut contoh aturan di perpustakaan sekolah. 1. Melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. 2. Mengambil buku di rak secara hati-hati. Lalu yang ketiga, membaca buku di perpustakaan
perpustakaan dengan tenang. Jadi kalau di perpustakaan harus tenang ya anak-anak, tidak boleh berisik atau gaduh. Selanjutnya jam istirahat nih. Nah ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak. Di sana juga ada aturannya. Apa aja sih aturannya anak-anak? Contohnya nih, yang pertama, makan di kantin sekolah dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, bermain dengan tetap memperhatikan keamanan. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke kelas dengan tertib, berbaris ya, setelah bel tanda istirahat selesai berdiri. Ini juga merupakan contoh dari aturan ketika jam istirahat di sekolah. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang merawat tumbuhan di sekolah. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab loh anak-anak merawat tumbuhan di sekolah. Kan banyak sekali tuh tumbuhan yang tumbuh di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Kedua, memberi pupuk secara rutin. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Ini biasanya dilakukan secara bergilir berdasarkan jadwal piket yang telah disepakati oleh satu kelas. Oke, lanjutnya ini. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang aturan di mana? Iya, di sekolah. Yang pertama tadi itu aturan di perpustakaan. Yang kedua, Saat jam istirahat. iya, peraturan di jam istirahat. Yang ketiga, Menjaga tanaman. iya, menjaga dan merawat tanaman. Nah, itu tadi beberapa aturan yang ada di sekolah kita. Nah, di mana sajakah aturan tersebut dilaksanakan? Ya, ada di toilet, di perpustakaan. Di mana lagi? Di kelas. Di mana lagi? Di bagus, di kantin. Nah, jadi sebentar Ibu Guru akan membagi tugas kelompok. Akan memberikan tugas kelompok dengan menuliskan beberapa aturan di sekolah. Sekarang ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan tugas kelompok. Sekarang silahkan kerja kelompok. Sebelum mengerjakan, perhatikan Ibu Guru dulu. Ini tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang nama anggota kelompok. Ditulis nama anggota kelompoknya. Ya? Ya, nah ditulis anggota kelompoknya. Kemudian kita akan membuat peta konsep tentang aturan yang ada di sekolah. Silakan membuat peta konsep. Ya. Nah. Tulis nama. Tulis nama di sini. Tulis nama di sini. Ibu berharap semuanya aktif
aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Sebentar setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, masing-masing kelompok naik mempresentasikan hasil peta konsepnya. Kerja dengan konsentrasi. Tadi kita sudah belajar tentang teku konsentrasi.
menilai keaktifan ketika kerja kelompok. Jadi Ibu berharap aktif dalam kerja sama. Iya. Dirapikan ya. Semua masih konsentrasi? Nah, alhamdulillah masih konsentrasi dan masih fokus. Aku bayar pakai SPayLater ya, caranya. Buka aplikasi ShopeePay, scan kris, pilih metode pembayaran SPayLater. Cicilannya di mana? Tenang, ada cicilan 0%. Bisa cicil 6 bulan, lebih mudah, lebih cepat. Tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah ini pernah Bu Nana jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya nih anak-anak, yuk kita belajar tentang peraturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi itu kan perpustakaan ya. Di sana itu juga ada tempat aturan yang wajib dipatuhi. Nah, berikut contoh aturan di perpustakaan sekolah. 1. Melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. 2. Mengambil buku di rak secara hati-hati. Lalu yang ketiga, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Jadi kalau di perpustakaan harus tenang ya anak-anak. Tidak boleh berisik atau gaduh. Selanjutnya jam istirahat. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling nggak tunggu oleh anak-anak. Di sana juga ada aturannya. Apa aja sih aturannya anak-anak? Contohnya nih, yang pertama, makan di kantin sekolah dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, bermain dengan tetap memperhatikan keamanan. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke kelas dengan tertib, berbaris ya, setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Ini juga merupakan contoh dari aturan ketika jam istirahat di sekolah. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang merawat tumbuhan di sekolah. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab loh anak-anak merawat tumbuhan di sekolah. Kan banyak sekali tumbuhan
yang tumbuh di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Kedua, memberi pupuk secara rutin. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Ini biasanya dilakukan secara bergilir berdasarkan jadwal tiket yang telah disepakati oleh Sudah? Selanjutnya ini tugasnya Istirahat ya. Coba ceritakan pengalamanmu ketika melaksanakan salah satu aturan di sekolah. Nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom. Sekian penjelasan dari Bu Nana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum. Sudah? Kelompok 3 yang sudah. Menunggu kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 4 juga sudah. Tinggal kelompok 1 dan 2. Jadi sebentar, masing-masing kelompok naik mempresentasikan tugasnya atau hasil peta konsepnya. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah. Sebentar, kalau ada kelompok yang naik mempresentasikan hasilnya, diperhatikan dengan baik. Didengarkan dengan baik aturan apa yang mereka tulis. Dimengerti? Iya. Masih konsentrasi? Ingat lagu bagus. Ingat lagu bagus? Sebentar kita menyanyi lagu fokus. Setelah kita mempresentasikan hasil pekerjaan per kelompok. Kelompok 1, 2 sudah? Nah, sudah semua? Sudah semua? Iya. Nah sekarang waktunya mempresentasikan hasil tulisannya. Nah, kelompok mana yang pertama? Angkat tangan yang pertama. Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang lain memperhatikan temannya. Nah, silakan.
perpustakaan, tidak mencoret buku, menjaga kebersihan, simpan buku di tempatnya. Saat memakai toilet, gunakan air secukupnya. Matikan keran saat keluar dari WC. Menyimpan kloset, menyiram kloset sampai bersih. Di kelas saat belajar, berdoa sebelum belajar. Duduk dengan tertib, menyimak pelajaran. Aturan umum di sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh berteriak, dilarang mencorek fasilitas sekolah. Ya, sudah. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kelompok lain? Atau ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya apa yang belum dimengerti tentang apa yang dipaparkan tadi kelompok 1. Ya, silakan Aidil. Mengapa kita harus menggunakan air secukupnya? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Aidil dari kelompok 3. Mengapa kita harus menggunakan air secukupnya? Agar air tidak cepat habis. Iya, bagus. Agar air tidak cepat habis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan. Sekarang kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Iya. Nah, sekarang perhatikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang lain mendengarkan dan sebentar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan sekolah di perpustakaan, tidak 1. Tidak mencoret buku. 2. Menjaga kebersihan. 3. Simpan buku di tempatnya. Aturan di sekolah, di kelas Yang lain belajar. perhatikan 1. semuanya. Berdoa sebelum belajar. 2. Duduk dengan tertib. 3. Menyimak pelajaran. Aturan sekolah saat memakai toilet. 1. Gunakan air secukupnya. 2. Mematikan keran saat keluar dari WC. 3. Menyiram kloset sampai bersih. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tugas dari kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ah, silakan kelompok 4 yang mau mengajukan pertanyaannya. Kenapa kita harus menyiram kloset sampai bersih? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk pertanyaan kelompok 4. Nah, pertanyaan dari kelompok 4, mengapa kita harus menyiram toilet setelah kita menggunakan? Silakan kelompok 2. Agar toilet bersih. Iya, bagus. Tepuk tangan. Agar toilet menjadi bersih. Nah, silakan kelompok 3 duduk. Selanjutnya kelompok yang mana belum? Saya. Nah, kelompok 2. Kelompok 2.
Dengarkan. Kelompok yang lain mendengarkan persentase dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan di sekolah, di perpustakaan. Yang lain diperhatikan ya. Buku, menjaga kebersihan, simpan buku di tempatnya. Di kelas saat belajar, berdoa sebelum belajar, duduk dengan tertib, menyimak pelajaran, saat memakai toilet atau WC, menggunakan air secukupnya. Itulah tadi diskusi kami dari kelompok 2. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Nah, kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Nah, pertanyaannya kelompok 1. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya lingkungan bersih. Iya, bagus. Tepuk tangan kelompoknya. Agar lingkungan kita menjadi bersih. Nah, duduk silakan duduk kelompok 2. Kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. 4. Beda konsep aturan sekolah. Di perpustakaan, tidak mencoret buku, menjaga kebersihan, simpan buku di tempatnya. Saat memakai toilet atau WC, gunakan air secukupnya, menyiram kloset sampai bersih, matikan keran air saat keluar dari WC. Di kelas saat belajar, berdoa sebelum belajar, menyimak pelajaran, duduk dengan tertib. Aturan umum di sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh berteriak, dilarang mencoret fasilitas sekolah. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 4. Nah, sekarang sebelum kelompok 4 ke bangkunya, silakan kelompok yang lain menanyakan pertanyaannya. Nah, dari kelompok 1. Mengapa kita tidak boleh mencoret fasilitas sekolah? Iya, pertanyaan dari kelompok 1, mengapa kita tidak boleh mencoret fasilitas sekolah? Mengapa? Ya? Agar sekolah bersih. Iya, agar sekolah menjadi bersih. Ah, itu tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan mengumpulkan tugas masing-masing kelompok. Sebentar dipasang di depan. Sekarang kelompok 1.
Kelompok 2. Simpan di mading kelas di belakang. Kelompok 3. Bawa di mading kelas. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, di sini saja, di sini. Ya. Kelompok 4. Mana double tip? Double tip. Kelompok terakhir. Mana double tipnya? Kelompok main dulu. Ya. Sudah? Setelah kita mempresentasikan hasil kelompok, maka hasilnya sudah terpasang di mading kelas. Jadi kalian sudah tahu di mana aturan di sekolah itu dilaksanakan di mana saja. Masih bisa diulang? Di mana? Ya, di perpustakaan. Di mana lagi? Di toilet. Di kelas. Di mana lagi tadi? Di WC. Nah, itu tadi beberapa hasil pekerjaan kelas kita. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, maka ibu guru akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri. Kalian sudah menyiapkan buku dan pensil? Menyiapkan buku dan pensil? Jadi sebelum mengerjakan tugas individu, maka kita bersama-sama menyimpulkan apa yang didapatkan setelah mempelajari pelajaran tadi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran tadi? Apa? Tadi yang sudah ditulis. Mica. Iya, kita harus semua warga sekolah, siswa maupun guru harus mentaati peraturan sekolah. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan satu? Sekarang siapa? Contoh aturan yang ada di sekolah. Siapa yang bisa menyimpulkan satu? Silakan. Iya, selain yang ditulis tadi, datang di sekolah tepat waktu. Masih ada? Masih ada? Jadi kesimpulannya bahwa aturan itu harus ditaati agar kenapa? Agar tidak. Siapa yang bisa jawab?
harus ditaati agar hidup kita menjadi tenang. Nah, bagaimana kalau tidak diaturan? Hidup kita tidak menjadi tenang. Ya, baik, ibu guru akan membagikan tugas pertorangan. Jadi kalian sudah nyiapkan pensil dan buku? Nah. Dapat semua? Nah sekarang sebelum dikerjakan perhatikan dulu petunjuk ibu guru. Nah, tujuannya peserta didik dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan terkait gambar tentang aturan di sekolah atau maupun di lingkungan tempat tinggal dengan baik dan benar. Nah, alat dan bahan yang disiapkan. Apa disiapkan anak-anak? Ya, pertama alat tulis. Nah, buku tugas. Ada semua pensil dan bukunya? Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar serta keterangan gambar di bawah ini. Nah, kemudian jawablah pertanyaan. Kalian sudah melihat gambar yang ada di buku? Nah, ini ada gambarnya. Keterangan ada juga keterangan gambarnya. Gambar 1. Apa keterangan gambar 1? Ya. Keterangan 1 terlambat ke sekolah. Keterangan gambar 2. Membuang sampah sembarangan. Gambar 3. Mencoret-coret dinding kelas. Gambar 4. Nah, itu gambar disertai dengan keterangan. Nah sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah gambar-gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan? Di mana kita mendapatkan jawaban pertanyaan? Jawaban pertanyaannya ada pada gambar. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti semuanya? Nah, sekarang silakan dikerja. Silakan dikerja. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa tulis nama. Iya. Jadi ibu berharap tulisannya dipercantik. Tulisannya dirapikan. Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dimengerti?
Yang C, mencoret-coret dinding kelas. Apa akibatnya jika mencoret dinding kelas? Yang D, apa akibatnya jika selalu mengganggu teman? Tulis nomor 1. Jadi langsung jawabannya. Dimengerti semua kita? Ada yang susah? Tidak. Apakah gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran peraturan? Nah, itu semua tadi yang digambar di. Nah, apakah semua itu adalah aturan? Nah, ada akibatnya. Akibat jika datang terlambat ke sekolah. Nah, kalian sudah tahu apa akibatnya jika kita terlambat ke sekolah. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Sudah? Sudah semua? Sudah kelompok 4? Sudah semua? Sudah semua? Ya. Sekarang Ibu minta untuk dikumpulkan tugasnya. Silakan dikumpul di meja. Ya, dikumpulkan tugasnya di sini. Sudah.
sudah mengerjakan 2 tugas hari ini. Tugas kelompok dengan tugas apa? Iya, tugas individu. Tugas kelompoknya tadi sudah dipajang di mading kelas. Nah, sekarang kalau tugas kelompok, tugas individunya sebentar Ibu Guru akan memeriksa. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa kesimpulan yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan tugas? Kesimpulannya bahwa apa? Kesimpulannya bahwa kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah agar kenapa? Iya, agar hidup kita menjadi agar hidup kita menjadi tenang. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas rumah. Ya, jadi Ibu akan memberikan tugas rumah. Nah, jadi Ibu membacakan tugasnya. Tulis nomor 1. Ya, nomor 1. Tugas di rumah. Tuliskan 2 aturan yang ada di rumah. Tuliskan 2 aturan yang ada di rumah. Sudah? Yang kedua. Ya, aturan di rumah. Tuliskan 2 contoh aturan di rumah. Yang kedua, mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Yang kedua, mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Sudah? Mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah? Sudah? Ya, jadi Ibu Guru memberikan cukup 2 nomor. Jadi nanti pertemuan berikut Ibu Guru akan mengumpulkan tugasnya. Nah, jadi kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa peraturan itu harus ditaati agar hidup menjadi bukan cuma aturan di sekolah yang harus ditaati, tetapi juga aturan di mana? Selain di sekolah, aturan di mana? Ya, di rumah. Di mana? Ya, bagus, di masyarakat. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan menyanyi lagu. Hafal lagu profil pelajar Pancasila? Sekarang kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, jadi seperti tadi kita memulai pelajaran dengan membaca doa, maka kita mengakhiri pelajaran kita dengan membaca doa. Siapa yang bisa pimpin doa setelah belajar? Nah, Atika. Berdoa dimulai.
kita menjadi anak yang pintar. Nah, dikerja kalau ada tugas diberikan sama ibu guru, maka dikerjakan, tidak boleh dilupakan. Iya, jadi ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.